Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Pratiwi dengan NIM Y7012408A. Siap, 86. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai spektrometri UV vis, mulai dari definisi, prinsip kerja, komponen alat, jenis-jenisnya, hukum Lambert-B, hingga cara penggunaannya. Mari kita mulai. Nah, jadi yang pertama itu definisi. Spektrofotometri UV vis adalah salah satu metode analisis yang seru dan sangat bermanfaat di dunia sains, khususnya untuk mengetahui berapa banyak suatu zat dalam larutan. Metode ini bekerja dengan cara mengukur seberapa besar cahaya ultraviolet dan cahaya tampak yang diserap oleh suatu sampel. Jadi semakin banyak cahaya yang diserap, biasanya menunjukkan bahwa konsentrasi zat tersebut semakin tinggi. Kemudian prinsip kerja spektrofotometri UV vis sebenarnya cukup sederhana tapi menarik. Alat ini memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang kemudian dilewatkan ke dalam sampel. Nah, di dalam sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh molekul-molekul yang ada, sementara sisanya akan diteruskan. Cahaya yang lolos ini kemudian ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi data yang biasa kita baca. Dalam satu alat spektrofotometri UV vis terdapat beberapa komponen penting yang bekerja sama dengan alat tersebut. Ada sumber cahaya yang menghasilkan sinar UV dan visible, lalu monokromator yang memilih panjang gelombang tertentu, kemudian cuvette sebagai tempat sampel, detektor untuk menangkap cahaya yang diteruskan, dan akhirnya layar atau komputer yang untuk menampakkan hasilnya. Spektrofotometri UV vis juga memiliki berbagai jenis. Nah, yang pertama adalah single beam, di mana pengukuran dilakukan secara bergantian antara blanko dan sampel. Lalu ada double beam yang lebih canggih karena bisa membandingkan sampel dan blanko secara bersamaan, sehingga hasilnya lebih stabil. Selain itu ada juga diode array spektrofotometer yang mampu mengukur banyak panjang gelombang sekaligus dengan cepat. Masing-masing jenis ini mempunyai keunggulan tersendiri sesuai dengan kebutuhan analisis kalian. Pasti kalau bahas spektrofotometri UV vis itu tidak jauh-jauh dengan hukum Lambert-B. Hukum ini menjelaskan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintas cahaya. Artinya, kalau konsentrasi zat meningkat, maka nilai absorbansi juga akan meningkat. Hubungan ini biasanya digambarkan dalam grafik garis lurus sehingga memudahkan kita menentukan konsentrasi suatu sampel. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menggunakan spektrofotometri UV vis. Sebenarnya langkah-langkahnya juga cukup mudah dilakukan dengan teliti. Pertama, alat dinyalakan dan dibiarkan beberapa saat hingga siap digunakan. Kemudian kita memilih panjang gelombang yang sesuai yang ingin kita cari, kemudian menyiapkan blanko untuk kalibrasi dan mengatur absorbansi menjadi 0. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam cuvette dan ditempatkan di dalam alat dan diukur. Hasilnya akan langsung muncul di layar dan kita bisa catat. Yang penting, pastikan cuvette-nya itu bersih dan tidak ada gelembung agar hasilnya tetap akurat. Dan ingat, saat memegang cuvette-nya itu, yang kita pegang itu di bagian yang blurnya itu, jangan di bagian yang jernihnya. Oke, agar hasilnya lebih akurat. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai spektrofotometri UV vis. Semoga video ini membantu memahami konsep dasar hingga penggunaannya ya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.